Di video kali ini, saya sebagai peneliti atas nama Amalia Agustina dengan NIM G1D02.002 akan menjelaskan penelitian yang berjudul Prediksi Pertumbuhan Angka Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan persamaan diferensial biasa model eksponensial dan logistik. Adapun beberapa bagian yang akan saya sampaikan, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga landasan teori, dan yang keempat adalah metode penelitian. Bagian pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Berikut ini latar belakang yang mendasari peneliti mengambil topik penelitian atau melakukan penelitian ini. Seperti yang diketahui bahwa sekarang Provinsi NTB menjadi destinasi prioritas di Indonesia, terbukti bahwa dalam 3 tahun terakhir kunjungan wisatawan meningkat signifikan setelah terlepas dari pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Perkembangan sektor pariwisata ini tentu harus dimanfaatkan, sedangkan dampak negatif dari peningkatan angka pariwisata harus diwaspadai. Dampak negatif ini beberapa di antaranya yaitu seperti berkurangnya lahan pemukiman akibat perubahan fungsi alih lahan menjadi sektor pariwisata. Lalu yang kedua, terkikisnya nilai-nilai tradisional yang ada di provinsi ataupun budaya yang ada di Provinsi NTB. Lalu yang ketiga, dikarenakan jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat karena sektor pariwisata terus dimanfaatkan, maka tentu saja polusi yang ada di daerah Provinsi NTB akan semakin meningkat. Untuk itu, kita perlu menghindari dampak-dampak negatif ini dari peningkatan angka pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan untuk menghindari dampak negatif yang tadi, salah satunya yaitu dengan memprediksi pertumbuhan angka pariwisata itu sendiri. Prediksi pertumbuhan angka pariwisata dapat dilakukan dengan pemodelan matematika, di mana dalam pemodelan matematika ini terdapat persamaan diferensial. Jadi, pertumbuhan angka pariwisata ini merupakan suatu persamaan diferensial karena pertumbuhan angka pariwisata ini akan terus bertambah. Oleh karena itu, prediksi pertumbuhan angka pariwisata ini dapat dilakukan dengan pemodelan matematika. Terdapat banyak pemodelan dalam matematika, namun pada permasalahan kali ini akan dianalisis menggunakan model eksponensial dan model logistik. Berdasarkan latar belakang tadi, maka terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pertumbuhan angka pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2023 sampai 2035 menggunakan model eksponensial. Lalu yang kedua, bagaimana dengan jika menggunakan model logistik, dan rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana grafik perbandingan antara kedua metode tersebut. Untuk tahun prediksi di sini itu peneliti menetapkan dari tahun 2023 hingga tahun 2035. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama untuk memprediksi angka pertumbuhan pariwisata NTB selama tahun 2023 hingga 2035 menggunakan model eksponensial. Tujuan yang kedua yaitu menggunakan model logistik, dan yang ketiga untuk menentukan grafik perbandingan pertumbuhan angka pariwisata Provinsi NTB selama tahun 2023 hingga tahun 2035 dengan menggunakan kedua model tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi pemahaman tentang pemanfaatan model matematika dan metode analisis sangat jelas pada penelitian ini. Lalu pada bidang ekonomi, dengan memprediksi angka pariwisata ini, maka kita dapat melihat peluang lapangan kerja yang dapat tercipta. Dengan adanya prediksi ini, maka pemerintah daerah dapat mempersiapkan seperti infrastruktur ataupun lokasi wisata dan akomodasi yang tepat sehingga nantinya juga akan meningkatkan pendapatan daerah. Lalu pada bidang pariwisata dapat mengambil keputusan yang tepat dalam peningkatan infrastruktur ataupun pemasaran pariwisata itu sendiri. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Peneliti menggunakan 3 penelitian terkait dalam tinjauan pustaka ini. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Iswan Rina pada tahun 2019. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arif Kurniawan tahun 2017. Dan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizam Uddin tahun 2019. Adapun persamaan dari ketiga penelitian terkait ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama menggunakan model pertumbuhan baik itu eksponensial dan logistik dalam memprediksi suatu populasi.
Sedangkan perbedaan dari ketiga penelitian terkait ini dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu berbeda pada objek penelitiannya, karena objek penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu pada bidang pariwisata. Selanjutnya yaitu bab 3, landasan teori. Sebelum melakukan penelitian lebih jauh, maka peneliti harus melakukan studi pustaka, di mana harus mengetahui dasar-dasar ataupun penjelasan lebih detail mengenai baik itu metode ataupun objek penelitian yang digunakan. Berdasarkan topik penelitian tadi, ada pun beberapa studi pustaka yang harus diketahui. Yang pertama mengenai persamaan diferensial biasa. Jadi persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu peubah bebas atau variabel bebas. Jadi bentuk umum persamaan diferensial biasa adalah sebagai berikut, yaitu dy per dx sama dengan fx, y. Lalu yang kedua yaitu mengenai model pertumbuhan eksponensial. Karena model pertumbuhan eksponensial di sini menjadi metode yang digunakan dalam memprediksi angka pertumbuhan pariwisata di Provinsi NTB. Model pertumbuhan eksponensial pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Robert Malthus, oleh karenanya model ini juga dikenal sebagai model Malthus, di mana model pertumbuhan Malthus pada dasarnya adalah pertumbuhan yang mengikuti fungsi eksponensial seiring berjalannya waktu. Karena para ahli merasa bahwa tidak terus-menerus berlanjut, maka model eksponensial ini membutuhkan suatu perbaikan yang disebut dengan model pertumbuhan logistik. Model pertumbuhan logistik ini pertama kali diperkenalkan oleh Pierre Verhulst. Ia mengamati bahwa pertumbuhan populasi tidak hanya bergantung pada ukuran populasi, tetapi juga pada seberapa jauh ukuran ini dari daya dukungnya atau carrying capacity. Carrying capacity di sini berupa ketersediaan lahan ataupun ketersediaan pangan, yang tentunya carrying capacity ini sangat mendukung untuk terjadinya pertumbuhan populasi. Lalu selanjutnya yaitu bab 4, metode penelitian. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama, alatnya berupa bantuan software Microsoft Office Word dan juga Excel. Dan yang kedua, karena peneliti ingin melihat grafik perbandingan antara menggunakan metode eksponensial dan logistik, maka dibutuhkan software Spider Python versi 3.8.10. Lalu untuk bahan penelitiannya yaitu ada data jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2014 sampai tahun 2022. Selain data, juga peneliti membutuhkan bahan berupa informasi atau pengetahuan, baik itu dari jurnal, buku, ataupun website yang dapat mendukung penelitian ini. Selanjutnya, jenis penelitian dan sumber data. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian terapan dan penelitian kuantitatif. Penelitian terapan karena ilmu-ilmu pengetahuan diterapkan dalam kehidupan nyata. Lalu penelitian kuantitatif yaitu karena datanya berupa angka, data yang digunakan berupa angka seperti bahan penelitian yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu data jumlah kunjungan wisatawan. Lalu selanjutnya sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder, karena data jumlah kunjungan wisatawan ke NTB dari tahun 2014 sampai tahun 2022 didapatkan dari website atau situs resmi pemerintah atau Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan, yang pertama, terlebih dahulu membuat rumusan masalah. Lalu yang kedua, ada studi kepustakaan berperan penting dalam menunjang penelitian ini. Lalu yang ketiga yaitu pengumpulan data. Data ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penelitian yang akan diolah nanti. Lalu langkah yang keempat yaitu asumsi dan konstruksi model. Langkah yang kelima yaitu setelah model dikonstruksi, maka solusi dari model tersebut perlu diketahui atau ditemukan. Setelah solusi model diketahui dan ditemukan, maka selanjutnya model harus diverifikasi. Setelah melakukan verifikasi model, maka langkah selanjutnya itu membuat grafik model. Karena kita ingin melihat perbandingan antara penggunaan kedua model yang berbeda, maka diperlukan grafik model dengan menggunakan yang akan dihasilkan dengan menggunakan bantuan software tadi. Setelah melakukan verifikasi model dan grafik model sudah dihasilkan, maka langkah selanjutnya yaitu analisa dan interpretasi.
Pada bagian ini dilihat bagaimana perbandingan dari kedua model, sehingga nanti diketahui model mana yang lebih tepat atau lebih baik digunakan dalam penelitian ini. Lalu langkah terakhir yang akan dilakukan yaitu penarikan kesimpulan. Lalu bagian selanjutnya yaitu analisis data. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan dua model. Jadi untuk analisis data pertama yaitu untuk model pertumbuhan malthus. Jadi jika jumlah populasi pada waktu T berubah, maka dirumuskan dengan PT ditambah dengan delta T, di mana delta T ini adalah jumlah perubahan populasi. Sehingga rata-rata laju pertumbuhan pada waktu T menjadi PT ditambah delta T sama dengan PT ditambah A dikali PT delta T dikurangi B kali PT delta T. Di mana PT ini adalah populasi awal, sedangkan A ini adalah laju kelahiran alami dari wisatawan, dan B di sini adalah laju kematian alami wisatawan. Sehingga didapatkan model persamaan diferensial dP per dt sama dengan Kp, di mana nilai K ini adalah nilai konstanta positif. Dengan syarat awal PT0 sama dengan P0, di mana PT0 ini adalah populasi pada waktu awal, di mana sama dengan P0. Selanjutnya model persamaan diferensial ini akan dikonstruksi untuk dicari solusinya dengan menggunakan metode pemisahan variabel dan kedua sisinya diintegralkan. Dan menggunakan syarat awal yang tadi, PT0 sama dan P0, maka disubstitusi ke dalam persamaan ini sehingga didapatkanlah PT sama dengan P0 dikali E pangkat K kali T min T0. Persamaan inilah yang dikenal sebagai model pertumbuhan malthus, di mana PT ini merupakan jumlah populasi pada waktu T, di mana waktu T ini adalah waktu yang ingin kita prediksi, dan P0 adalah jumlah populasi pada saat T sama dengan T0. Jadi P0 ini adalah jumlah populasi awal. Dengan K adalah konstanta positif, yang dimana K ini mengontrol laju pertumbuhan. Lalu untuk analisis data yang kedua, yaitu untuk model pertumbuhan logistik, perlu diingat kembali bahwa model pertumbuhan logistik ini merupakan perbaikan dari model eksponensial yang tadi. Sehingga ketika populasi bertambah dan mendekati jumlah maksimum, maka laju K akan semakin kecil. Sehingga model sederhana untuk K dapat ditulis sebagai berikut. Selanjutnya, proses konstruksi model yaitu mensubstitusi nilai K ini ke dalam persamaan diferensial yang tadi didapatkan di model eksponensial, sehingga didapatkan persamaan 1 ln P dikurangi ln M dikurangi P sama dengan R MT ditambah C. Dan substitusi syarat awal PT0 sama dengan P0, maka didapatkanlah nilai C, nilai konstanta ini, sama dengan ln P0 dibagi M P0 dibagi M min P0 dikurangi R MT0. Selanjutnya, nilai C yang didapatkan ini disubstitusi ke dalam persamaan 1. Sehingga didapatkanlah persamaan PT sama dengan M dibagi E pangkat min K, dan seterusnya. Persamaan inilah yang dikenal sebagai model pertumbuhan logistik. Selanjutnya, nilai M ini perlu kita ketahui. Misalkan pada saat T menuju tak hingga, populasi akan sama dengan jumlah maksimum populasi. P akan sama dengan limit T menuju tak hingga P sama dengan jumlah populasi maksimal sama dengan A per B. Ambil T sama dengan 1 dan T sama dengan 2, sehingga nilai P adalah P1 dan P2. Nah, dari persamaan model logistik yang tadi, maka didapatkan kedua persamaan ini, yang selanjutnya nanti akan dieliminasi persamaan 2 dan 3, sehingga diperoleh persamaan untuk E pangkat min K sama dengan P0 dikali P2 min P1 dibagi P2 dikali P1 min P0. Persamaan 4 ini dimana merupakan rumusan untuk formula untuk mencari E pangkat min K, disubstitusi ke dalam persamaan 2. Disubstitusi nilai E pangkat min K ini ke dalam persamaan 2 sehingga diperoleh jumlah populasi maksimal yaitu M sama dengan A per B.
Didapatkanlah rumusan seperti ini.